Saya akan menjelaskan mengenai sistem sirkulasi atau sering disebut dengan sistem peredaran darah. Apa sih itu sistem sirkulasi atau sistem peredaran darah? Jadi, sistem sirkulasi atau sistem peredaran darah merupakan suatu sistem organ untuk memindahkan zat atau nutrien seperti asam amino dan elektrolit, hormon, sel darah, dan sebagainya menuju sel-sel tubuh manusia. Nah, sistem ini juga menolong stabilisasi suhu dan pH tubuh atau bagian dari homeostatis atau keseimbangan. Jenis sistem peredaran darah ini ada dua. Yang pertama adalah sistem peredaran darah terbuka dan yang kedua adalah sistem peredaran darah tertutup. Nah, sistem peredaran darah juga merupakan bagian dari kinerja jantung dan jaringan pembuluh darah atau sistem kardiovaskuler. Sistem ini, teman-teman, menjamin kelangsungan hidup organisme, didukung oleh metabolisme setiap sel darah atau dalam tubuh dan mempertahankan sifat kimia dan fisiologis cairan tubuh. Nah, sistem kardiovaskular ini terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah. Nah, teman-teman, fungsi sistem sirkulasi. Fungsi sistem sirkulasi dalam tubuh manusia ini ada 4. Yang pertama, mengangkut oksigen dan nutrisi. Yang kedua, membuang limbah. Yang ketiga, regulasi suhu tubuh. Dan yang keempat adalah perlindungan tubuh. Baik, materi selanjutnya yaitu komponen dalam sistem sirkulasi, di mana yang pertama yaitu ada jantung. Jantung sendiri berfungsi untuk memompa darah, dan jantung memiliki 4 ruang. Yang pertama itu ada atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, dan ventrikel kiri, di mana atrium berfungsi untuk menerima darah, dan ventrikel berfungsi untuk memompa darah. Selanjutnya yaitu pergerakan darah dalam jantung, di mana pergerakan darah dalam jantung terbagi menjadi 2, yaitu ada sistol atau kontraksi dan juga diastol atau relaksasi, di mana ketika terjadinya kontraksi, bilik jantung menguncup dan darah terdorong keluar. Dan ketika relaksasi terjadi, bilik jantung mengembang dan darah masuk dari serambi ke bilik. Selanjutnya yaitu ada pembuluh darah. Pembuluh darah sendiri terbagi menjadi 3, yaitu ada arteri, vena, dan juga kapiler. Arteri sendiri berfungsi untuk membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh, dan juga pembuluh darah vena berfungsi untuk mengembalikan darah ke jantung. Selanjutnya ada pembuluh darah kapiler. Pembuluh darah kapiler berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Darah merupakan unit fungsional seluler yang ada pada tubuh manusia. Darah menjalankan segala fungsi fisiologis pada tubuh manusia. Di dalam darah sendiri ada beberapa bagian, yaitu seperti plasma darah, sel darah merah ataupun eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan juga trombosit. Plasma darah merupakan cairan darah yang kita temui pada darah. Plasma darah sendiri itu berjumlah sekitar 55% dari jumlah seluruh darah. Jumlah darah pada tubuh manusia itu setidaknya ada sekitar dari 55% dari bobot tubuhnya. 80% dari bobot tubuhnya. Yang kedua itu sel darah merah ataupun eritrosit. Sel darah merah atau eritrosit berbentuk seperti kepingan bikonkav, memiliki inti, dan sel darah merah memiliki hemoglobin di dalamnya, yang mana hemoglobin ini memberikan pigmen warna merah pada darah dan juga berfungsi untuk mengikat oksigen yang nantinya akan dibawa oleh darah ke seluruh tubuh. Yang ketiga itu ialah sel leukosit ataupun sel darah putih. Sel leukosit atau sel darah putih memiliki jumlah 5.000 hingga 10.000 keping per mikroliternya. Sel darah putih berfungsi untuk menjaga tubuh dari segala penyakit ataupun segala sel-sel patogen yang masuk kepada tubuh manusia. Sel darah putih hanya sekitar 10 hingga 12 hari. Selanjutnya itu trombosit atau platelet. Trombosit berfungsi untuk menyembuhkan luka yang ada pada darah. Trombosit sendiri
berproses di megakariosit pada sumsum tulang manusia. Megakariosit merupakan sumber trombosit terbesar pada tubuh manusia. Sekian. Proses peredaran darah manusia adalah mekanisme yang kompleks bertujuan untuk mengangkut oksigen, nutrisi, dan zat-zat penting ke seluruh tubuh serta mengeluarkan limbah metabolisme. Sistem ini terdiri dari jantung, pembuluh darah, serta darah itu sendiri sebagai alat transportasi. Mekanisme peredaran darah manusia ada dua, sistem peredaran darah pulmonalis atau peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah traumatik atau peredaran darah besar, dan tampak kita lihat pada gambar berikut. Yang pertama, sistem peredaran darah pulmonalis atau peredaran darah kecil, yaitu sistem peredaran dari jantung menuju ke paru-paru dan kembali ke jantung. Peredaran darah kecil dimulai dari bilik kanan jantung yang memompa kaya karbon dioksida ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Di paru-paru, darah melepaskan karbon dioksida dan menyerap oksigen. Setelah itu, darah yang kaya oksigen dibawa ke jantung melalui vena pulmonalis dan masuk ke serambi kiri, siap untuk diedarkan ke seluruh tubuh melalui peredaran darah besar. Yang kedua, sistem peredaran darah sistemik atau peredaran darah besar, yaitu merupakan sistem peredaran darah dari jantung diedarkan ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Peredaran darah besar atau sistem ini dimulai dari bilik kiri jantung yang memanaskan kaya oksigen ke seluruh tubuh melalui aorta, mengalir melalui pembuluh darah dan kapiler untuk mengalirkan oksigen serta nutrisi ke sel-sel tubuh. Setelah itu, darah yang mengangkut karbon dioksida dikembalikan ke jantung melalui vena cava superior dan inferior. Macam-macam gangguan atau kelainan yang ditimbulkan saat seseorang mengalami gangguan sistem peredaran darah. Yang pertama, ada anemia. Anemia merupakan penyakit kekurangan darah. Hal ini disebabkan karena kekurangan zat hemoglobin dan zat besi dalam darah. Kadar Hb normal adalah 12-16% dari sel darah merah. Jumlah sel darah merah yang normal biasanya 5 juta per milimeter kubik, dan pada penderita anemia, Hb tidak normal. Adapun gejala anemia yang sering kita kenal dengan istilah 5L, yaitu lemah, letih, lesu, lunglai, dan lemas. Leukemia merupakan pertumbuhan sel-sel darah putih yang tidak normal. Jaringan yang seharusnya membentuk sel darah merah justru membentuk sel-sel darah putih. Akibatnya, jumlah sel darah putih melebihi normal, sedangkan jumlah sel darah merah menurun. Leukemia disebut juga dengan kanker darah. Banyaknya sel darah putih ini menyebabkan sel darah putih menjadi ganas. Adapun gejala yang ditimbulkan saat seseorang mengalami leukemia, diantaranya tubuhnya mudah merasa lelah, dan lelah tidak hilang meskipun sudah beristirahat. Berat badan turun drastis, dan dia menderita anemia. Adanya bintik merah pada kulit, mengalami mimisan, tubuh mudah memar, dan mudah terkena infeksi. Bisa ditandai juga dengan adanya benjolan di sekitar leher akibat pembengkakan kelenjar getah bening. Lalu yang selanjutnya ada hipotensi. Hipotensi merupakan tekanan darah rendah. Tekanan sistolnya di bawah 100 mm Hg, penderita hipotensi biasanya mengalami pusing-pusing dan jantungnya berdetak lebih cepat. Gejala hipotensi ditandai seperti pusing, pingsan, kekurangan konsentrasi, penglihatan kabur, mual, merasa dingin, pernapasan dangkal, lelah, depresi, dan lain-lain. Selanjutnya ada hipertensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi disebut juga dengan hipertensi arteri, merupakan kondisi medis di mana tekanan darah di arteri meningkat. Peningkatan ini menyebabkan jantung harus bekerja lebih keras dari biasanya untuk mengedarkan darah melalui pembuluh darah. Adapun gejala yang ditimbulkan saat seseorang mengalami hipertensi diantaranya sakit kepala, kebingungan, pandangan kabur, nyeri dada, sulit bernapas, dan detak jantung tidak teratur. Lalu yang selanjutnya ada hemofilia. Hemofilia atau penyakit keturunan berupa darah sukar membeku ketika terjadi luka. Darah ini akan terus mengalir lewat luka sekecil apapun sehingga penderita meninggal karena kehabisan darah. Hemofilia merupakan kelainan genetik yang ada pada darah dan disebabkan karena kekurangan faktor pembekuan darah. Beberapa gejala yang muncul saat seseorang menderita hemofilia diantaranya pendarahan pada hidung atau
atau mimisan yang sulit berhenti, pendarahan pada luka yang sulit berhenti, pergerakan pada gusi, pendarahan setelah sunat atau sirkumsisi yang sulit berhenti, ditemukannya darah pada urin dan feses, dan mudah mengalami memar. Yang selanjutnya ada varises. Varises merupakan pelebaran pembuluh balik atau pembuluh vena, umumnya terjadi pada wanita hamil, orang yang terlalu lama berdiri ataupun yang terlalu lama berjongkok. Varises merupakan pembengkakan dan pelebaran pembuluh darah vena yang biasanya terjadi pada bagian kaki akibat penumpukan darah. Adapun gejala saat seseorang menderita varises diantaranya merasa nyeri, panas, dan berdenyut di bagian tungkai kaki. Kaki terasa berat dan tidak nyaman. Pembengkakan di area kaki dan pergelangan tangan, kulit di area varises tampak kering dan terasa gatal, kram otot kaki terutama pada malam hari, perubahan warna kulit di area sekitar varises.